Katanya ada mau program satu acara yang bakal diadain di bulan Ramadan. Iya kan? Apa itu? Acaranya itu inspirasi pengusaha muslim. Wih. Temanya itu. Jadi nanti di tanggal 23 hari Sabtu besok itu tempatnya nanti di Ibu. Ini kita tidak meminta bayaran di situ. Berarti bayarannya adalah komitmen. Nah, disinilah kita membuat satu kelas yang di tanggal 23 ini, yang Sabtu nanti itu akan kita adakan. Tempatnya nanti bisa dihubungin di nomor sini. Ya. Yes. Spesial malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar dunia usaha, seputar bulan Ramadan, dan juga seputar aktivitasnya para pengusaha muslim di bulan Ramadan. Ya, kali ini kita bersama dengan para punggawa. Assalamualaikum. Para punggawa dari Infinity Muslim Planner, ya, yang selalu think big, fighting powerfully, and stay tough. Yes, kita hari ini bersama dengan Kang Adit sebagai ketua dan juga Kang Arif sebagai jubir sutradara gitu sebenarnya. Assalamualaikum. Juru bibirnya saya. Juru bibir. Oke, Kang Arif, Kang Adit, sebelumnya kita mau ini dulu ya, kalau mau promo ya. Kita punya mug dengan desain Infinity Muslim Planner. Buat yang pengen dapetin ini, silakan komen dan like video-video kita. Nah, ini bahannya dari keramik kakak. Iya. Etalase nomor 3 kakak. Jika mau order silakan ke keranjang kuning kakak. Kita mau dagang. jadi check out Shopee jadinya ya. Check out Shopee, check out TikTok. Ya, Kang Arif, Kang Adit, kita ngomongin nih pengusaha di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan makna sih, kalau saya pengen penasaran itu adalah buat teman-teman pengusaha muslim nih, makna Ramadan buat teman-teman pengusaha muslim itu seperti apa? Silakan. Siapa yang mau jawab duluan nih? Monggo. Assalamualaikum. Iya. Gimana? Ini nggak di briefing kan ya? Ini natural ya, natural ini. Iya, ini nggak di briefing kan? Dan pintarnya ketua itu nyorongan. Iya, dia biar dia dapat second opinion. Dan skenario Saya nanti dia sudah menambahkan. tulis. Iya. Saya menambahkan nanti. Oh gitu ya. Jubir dulu ya. Betul. Ya. Jadi Ramadan ini kan momentum ya. Momentum buat kita para muslim kan. Para muslim itu untuk banyak-banyak memperbanyak amal ibadah, dan itu sebuah perjuangan besar juga buat kaum muslim. Yang sebelumnya kan dulu juga di zaman Rasul itu kan banyaknya terjadi perang itu kan terjadi itu di bulan-bulan Ramadan. Betul sekali. Itu adalah momen-momen di mana para kaum muslim itu ketika di bulan Ramadan juga ada perjuangan di dalam situ. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa. Apa kaitannya dengan kita sebagai para pengusaha? Yes. Karena kan tema kita kan ini berkaitan dengan para pengusaha. Betul banget. Inilah yang harusnya kita jadikan momentum buat para pengusaha muslim. Nah, terkhusus ya, karena kita ini kan adalah bagian dari komunitas Muslim Planner. Apa momentum buat kita para pengusaha muslim itu, terutama di bulan-bulan Ramadan ini? Nah, maka momentum yang harus kita ambil adalah memperbanyak omset. Itu sih nggak usah ditanya. Ditanya ya. Kan nanti tinggal main keranjang kuning ini kan sudah laris. Kalau para pengusaha bisnis kan para pengusaha kan berbicara omset itu sudah pasti kan. Yes. Itu sudah hukum dari pelaku bisnis ya, pasti mencari omset itu. Iya. Tapi kalau muslim profit nggak cari omset. Omset banyak tapi nggak ada profit. Iya. Aku cari profit yang banyak. Kalau bisa profitnya yang banyak, walaupun omsetnya kecil. Iya. Tapi korupsi.
Profit lebih gede daripada omset. Nah, ya kan? Dari mana sih itu? Berarti memperbanyak amal soleh. Ya, kembali ke momentum tadi kan. Apa peran kita sebagai para pengusaha yang notabene kita adalah pengusaha-pengusaha muslim. Inilah momentum buat kita bagaimana kita membawa atau mengajak para pengusaha-pengusaha muslim pada umumnya. Oke. Inilah momentum kita untuk mengajak bagaimana kita menjadi seorang pengusaha yang benar-benar pengusaha muslim. Oke, pengusaha. Itulah momentumnya yang harus bisa kita ambil. Nah, menarik ini. Kalau saya Kang, Enggak sih, masih pertanyaan beda ya. melanjutkan tadi ya. Oh, lanjutkan Kalau lagi saya ya. di Oh, iya. sedang lagi disibukkan itu yang pertama itu mempersiapkan THR karyawan. Wih, Iya. Momentum juga itu. Udah jelas ya itu ya. Karena- Tanggung jawabnya Iya. pengusaha tuh. Perjuangan kita untuk karyawan itu sangat luar biasa, apalagi di hari-hari menjelang hari raya. Tapi omset aman ya, omset ya. Omset masih aman, Aman. alhamdulillah. Profit masih aman. Profit masih aman. Terus kemudian Kang, di sisi lain kita akan berjuang itu dalam rangka memperbanyak circle di pengusaha-pengusaha muslim khususnya di Bali. Oke, iya. Pasti berharap pertanyaannya mengarah ke situ, tapi tidak. Tidak semudah itu. Ini memang jadi momen spesial ya kalau buat pengusaha biasanya ya. Kalau kita ngomongin pengusaha biasanya di bulan-bulan Ramadan itu cukup banyak industri-industri yang dia akhirnya panen gitu. Panen karena momentum sekali hari ini ngomongin Ramadan. Lagi kan ya. Perputaran dana itu kan luar biasa besar. Iya. Perputaran dana tuh besar banget hari ini di bulan Ramadan ya. Dan itu dampaknya bukan cuma muslim yang merasakan, termasuk non-muslim. Betul. Ya kan, pengusaha karpet, Pengusaha UMKM makanan. Iya. Biar bukan muslim jual Jual makanan juga. jual makanan juga laris juga gitu hari ini. Berkahnya dari bulan Ramadan ini. Nah, mungkin tadi itu ya menjadi kata kunci yang menjadikan pembeda pengusaha muslim dengan pengusaha biasanya pada umumnya. Nah, tapi apa sih yang jadi apa ya boosternya teman-teman nih di IMP ya, kita masuk ke IMP nih, boosternya IMP untuk ingin mengumpulkan teman-teman pengusaha-pengusaha muslim nih. Kan IMP ini kan menjadi wadah ya. Iya. Kan jadi wadahnya pengusaha-pengusaha muslim nih. Nih, apa yang jadi spiritnya teman-teman IMP ini untuk pengen ngumpulin pengusaha-pengusaha muslim? Emang nggak ada gitu wadah serupa? Saya yang menjawab. Oh gitu. Oh, iya. Skenario soalnya ya. Terusnya skenario. Jadi berawal dari keresahan. Kita mau tidak mau, suka tidak suka, Balikpapan khususnya itu akan secepatnya menjadi kota metropolitan ya. Oke, sepakat. Nah, Lagi dengan IKN ya. Iya. Di situ peran serta kita untuk mengumpulkan teman-teman pengusaha muslim ini supaya lebih mengenal, lebih bisa berkontribusi, terus kemudian lebih bisa saling bercerita dan segala macam itu di komunitas ini. Oke. Harapannya apa dengan mengumpulkan mereka, saling bersinergi, saling berkolaborasi? Apa yang diharapkan dari IMP sendiri? Yang kita harapkan itu kita akan semakin lebih terarah lagi untuk menjadi sebenar-benarnya pengusaha muslim yang berkontribusi untuk Islam. Wah, ada berat ini pembahasan. Karena kita muslim masa mau berkontribusi kepada selain muslim, ya kan? Sepakat. Mungkin Pak Jubir ada mau menambahkan? Iya. Ya. IMP ini kan sebagai wadah ya. Jadi wadah ini bukan dalam artian buat teman-teman ini sebagai keranjang kuning tadi ya. Bukan ya. Bukan tempat mengumpulkan Ya. keuntungan di situ. Oke. Tapi memang ada wadah yang memang kita buat bagaimana kita membentuk suatu circle baru. Circle baru ini yang memang benar-benar notabene kita adalah para pengusaha muslim. Apa yang bisa kita dapat dari satu wadah ini atau satu komunitas ini?
Maka ketika itu menjadi satu pertanyaan, saya akan menceritakan kembali kenapa saya mau ada di dalam sini. Nah, Itu kan sebuah dorongan yang membuat saya itu hadir di dalam satu komunitas yang notabene para pengusaha muslim semua di situ. Iya. Itu yang harusnya bisa kita ceritakan, yang nantinya ini bisa menjadi satu pandangan buat teman-teman pengusaha lain. Itu yang harusnya kita langsung lakukan. pertanyaannya, kenapa kalau berbicara mau gabung di Infinity Muslimpreneur yang nggak seberapa ini? Ini sebenarnya satu pertanyaan tadi ini yang perlu digarisbawahi dan dicoret tadi ya, dicoret yang tidak seberapa. Iya, ini tidak justru seberapa. luar biasa sebenarnya. Oh gitu ya. Wah, ini. Kalau ini biasa, saya tidak akan terlibat di dalamnya. Wih. Kan masih banyak circle atau komunitas-komunitas yang lain ya. Notabene kita bisa mendapatkan satu circle baru, tapi kita bisa mendapatkan satu omset dari bisnis. Itu circle, itu berarti biasa. Karena lumrahnya kan begitu ya. Iya, Lumrahnya pengusaha kan kalau dia gabung satu community atau dia gabung satu perkumpulan, dia nggak jauh-jauh cari relasi. Anggaplah begini, misalnya saya punya hobi dengan hobi mobil, kendaraan. Ya. Maka saya akan mencari circle yang sama nih, kendaraan yang sama lah dulu. Ya. Dari situ dengan hobi yang sama, dengan saya selaku bisnis interior ya, pasti saya akan menawarkan, ujung-ujungnya menawarkan produk saya di situ kan. Ya. Nah, itulah sesuatu yang memang menurut pandangan saya itu adalah sesuatu yang biasa ketika kita masuk di dalam suatu wadah yang memang kita cari sebatas profit atau keuntungan bisnis saja. Nah, tapi berbeda yang ini yang dikatakan tadi luar biasa kalau kita masuk di dalam satu komunitas yang notabene ini adalah komunitas muslimpreneur. Nah, ini yang seharusnya bisa kita dapatkan. Apa yang bisa kita dapatkan? Ini berbagi pengalaman saja buat saya pribadi selaku pelaku bisnis yang muslim juga, yang dulu saya itu berbisnis semata-mata memang mencari suatu keuntungan semata. Berarti sekarang udah ada untung lagi ya? Sekarang jadinya masalah. Untungnya buat saya aja boleh. Oke, berarti nggak cuma sekedar cari untung. Oke, akhirnya sekarang apa yang jadi ini titik perhatiannya, Kang Arif? Titik manusia itu pasti ada titik fokus lah. Titik di mana kita itu mentok ya, di mana ya bisa dikatakan jenuh atau memang kita tuh bingung mau ngapain lagi. Saya sudah mendapatkan ini, mendapatkan satu keuntungan, mentok juga akhirnya di situ. Nah, itulah yang membuat terus saya ini arahnya ini mau kemana? Ya. Nah, ketemulah singkat cerita, ketemulah saya dengan teman-teman yang notabene ada di dalam circle para pengusaha muslim. Dari situ saya mulai tergambar, oh betapa pentingnya dalam berbisnis itu juga diatur di dalam Islam. Dalam muamalahnya itu juga diatur. Bagaimana kita, saya dulu pelaku bisnis itu tidak pernah memandang bahwa ketika saya mencari satu permodalan, saya tidak berbicara tentang apakah ini masuk dalam kategori riba atau tidak. Pokoknya yang mana memberikan manfaat buat saya ambil. Tapi saya tidak melihat ke situ. Kemudian apakah saya ketika untuk mendapatkan satu keuntungan dalam mendapatkan satu pekerjaan, saya tidak tahu yang namanya itu suap atau riswah. Yang penting bagaimana bisnis saya ini bisa berjalan. Nah, mindset inilah yang harusnya kita rubah. Seakan-akan kita ini kalau tidak melakukan itu, bisnis kita ini tidak akan bisa jalan. Bisnis kita ini akan stuck di situ. Terus kalau tidak begitu bagaimana? Nah, ini yang harus kita rubah, bagaimana mindset para pengusaha muslim itu merubah mindset itu. Fokus bahwa semua rezeki itu memang sudah Allah tentukan. Tapi bagaimana kita meraih rezeki itu mendapatkan satu keberkahan. Karena ini yang jadi poin penting kenapa kita harus masuk di dalam keranjang kuning tadi. Tepat banget jadi jubir kayaknya. Jadi sedikit menambahkan itu kalau pengusaha itu kan ada sistemnya ya Kang ya. Iya. Apalagi harusnya. Pengusaha konvensional itu kan banyak memakai sistem-sistem yang ISO terus kemudian standar internasional standar. Internasional standar. Tapi di sini itu beda kan? Apa itu bedanya? Standarnya itu standarnya itu beda.
sistem yang kita pakai itu sistem yang sesuai dengan syariat. Ini yang bukan di atasnya ICO Iya, tadi ya. iya. Karena ketika di sistem yang konvensional itu tadi, itu paling kita cuma dapat keuntungan dan keuntungan segala macam. Tapi ketika yang kita pakai itu sistem syariah, itu kita tidak hanya mendapatkan keuntungan, tapi seperti yang Kang Ari tadi bilang, itu kita mendapatkan keberkahan. Ciri-cirinya keberkahan, ciri-cirinya keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan dalam ketaatan. Tapi gini, kalau kita ngomongin tadi itu ya, maksudnya orang itu juga mencari komunitas itu kan nggak sembarangan. Betul. Ya, nggak sembarangan nyari wadah untuk ngumpul, nyari wadah untuk bertukar pikiran, membangun relasi, hubungan. Kalau teman-teman nih dari Kang Arif sama Kang Adit, apa sih yang dulu yang menjadi titik perhatiannya? Kenapa kok akhirnya mencari circle yang seperti ini? Karena kan ya kita tuh kan digiring ibaratnya kepada titik fokus kita tuh kepada apa? Misalnya yang tadi misalnya seneng sama mobil, akhirnya nyari kumpulan mobil. Seneng sama misalnya ada apa hobi-hobi yang camping, akhirnya cari yang kumpul dengan orang-orang yang camping gitu. Nah ini apa yang dulu menstimulus teman-teman atau yang jadi titik fokus teman-teman? Akhirnya teman-teman tuh mencari kepada wadah komunitas pengusaha muslim. Ini kan juga spesifik ya. Orang kan kalau ngomongin pengusaha itu banyak. Pengusaha muslim juga sebenarnya banyak. Kan gitu. Ya, nanti kita bahas ke situ, tapi sebelum kita masuk ke situ, tapi apa yang jadi titik fokus pencarian teman-teman sampai akhirnya ketemu dengan ini? Keresahan apa yang dimiliki pada saat itu? Jadi sekali. Hari ini itu sebenarnya kita darurat akan sosok pengusaha muslim seperti zaman sahabat Nabi. Kita punya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, segala macam. Hari ini itu banyak konglomerat, tapi ya walaupun dia dikatakan muslim, tapi ya belum tentu menerapkan aturan-aturan dari Islam itu sendiri. Oke. Berarti ada keresahan terkait syariat yang tidak dijalankan. Iya, betul. Mari itu darurat sekali. Oke, sepakat itu. Memang itu fakta ya, itu fakta hari ini. Fakta hari ini. Nah, kalau ke Kang Arif, apa sih ngaruhnya ketika syariat tidak diterapkan? Ya. Apa ngaruhnya kepada pengusaha ya, kepada pengusaha maksudnya, pada bisnis yang dijalankan? Pasti punya dampak sih. Sadar atau tidak sadar, kita keranjang kuning. Lucu ya malam ini ya. Jadi ya, memang sadar tidak sadar kita itu pasti akan berhadapan dengan yang namanya aturan ya. Betul. Apapun itu dalam bisnis pun pasti berbenturan dengan aturan. Tapi apakah cukup kita hanya fokus pada satu aturan dalam bisnis? Misalnya ketika kita mendapatkan satu pekerjaan harus kita penuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, ya kan? Harus punya IMB segala izin usaha segala macam, perpajakan segala macam, itu kita taatin, kita atur demi mendapatkan satu apa? Mendapatkan satu pekerjaan itu saja. Apakah legal itu pentingnya legal di situ? Tapi cuman kan yang menjadi fokus kepada kita sebagai berbicara tentang pengusaha muslim itu hanya sebatas administratif dalam berbisnis. Tapi ketika kita masuk ke dalam administratif itu, yang harus perlu kita garis bawahi juga, apakah administratif ini nanti ketika kita jalankan berbenturan tidak dengan aturan-aturan Islam? Nah, ini misalnya tadi contohnya kita yang penting administratif terpenuhi, ujung-ujungnya kita harus menyuap supaya cepat dapat pekerjaan. Akhirnya yang saya notabene adalah dulu juga pelaku seperti itu, menimbulkan ada titik yang salah ketika saya bertemu dengan satu circle ini kan. Berarti punya kekhawatiran ya? Punya kekhawatiran, ibaratnya yang tadi legal dokumen-dokumen itu saja kalau sampai dilanggar juga bermasalah. Apalagi gimana tentang syariat. Nah, itu kan. Nah, dari keresahan inilah yang membuat kayaknya
tidak bisa deh kalau ini hanya saya nikmati untuk diri saya sendiri. Itu kan yang harus terpikir. Saya juga dulu melanggar. Administratif saya penuhi, tapi saya ternyata syariat melanggar. Sesuatu yang ini yang jauh lebih harusnya kita atur dulu. Kita penuhi dulu rukun syaratnya ini sebelum kita masuk ke administratif berkaitan dengan pekerjaan itu. Kalaupun itu nanti tidak kita dapatkan karena ada yang terlanggar, itu jauh lebih berkah buat kita. Itu yang pentingnya, harusnya di situ yang menjadi titik keresahan kami para teman-teman di sini, membuat ini harus kita gaungkan. Ini harus kita suarakan kepada para pengusaha muslim juga. Ayo kita fokus kepada bisnis kita, tapi kita juga tidak boleh lepas dari fokus pada aturan-aturan yang memang sudah Allah gariskan. Nah, itu yang harusnya kita sandarkan kepada itu. Iya. Oke, sekarang emang kenapa sih bisnis harus bawa agama? Itu statement umum ya. Ya kan? Ngapain sih bisnis bawa agama? Ya kan, ngebahas agama tuh di masjid aja, urusan pribadi masing-masing. Kenapa harus bawa agama di bisnis? Islam itu mengatur 3 perkara. Yang salah satunya itu adalah muamalah, kehidupan kita sehari-hari dengan interaksi kita. Kalau ini muamalah ini paling dalam 24 jam itu minimal kita 8 jam sampai 12 jam bermuamalah sama lingkungan sekitar, ya lingkungan bisnis, lingkungan lingkungan sekitar tempat tinggal dan segala macam. Nah, kalau di sini itu kita tidak mengikuti aturan-aturan dari Islam, dosa kita banyak. Kita tidak bermuamalah hanya kita pada saat kita tidur, ya kan? Iya. Sementara tugas kita diciptakan di sebelumnya beribadah. Iya, betul. Muamalah bagian dari ibadah. Oke. Itu kenapa akhirnya kita juga harus pakai agama. Iya, harus pakai agama. Iya. Tantangannya, apa tantangannya ketika mengajak teman-teman pengusaha untuk sama-sama menyuarakan hal yang sama? Kesadaran akan kenyamanan saat ini dibalut dengan namanya pengusaha itu kan tak lepas dari kehidupan yang terus kemudian glamor dan segala macam. Itu ketika mereka sudah di tingkat nyaman itu sangat sulit sekali untuk diajak, ayo kita sadar syariat, ayo kita sadar akan agama kita. Yang paling mengerikan itu yang pertama, kita sebagai manusia itu kita tidak mau belajar bagaimana kita Islam. Kita tidak mau belajar Islam, ya kan? Terus kemudian padahal KTP kita Islam nih ya. Nah, terus kemudian yang lebih parah lagi, kita sampai jadi pembenci Islam itu sendiri. Kalau tadi ngomongnya begitu, iya kan? Kalau tadi ngomongnya, kenapa kita bisnis harus bawa agama? Itu sama saja membenci Islam loh. Iya kan? Iya. Tapi itu kan saya mewakili saya loh ya. Gimana Kang Arif? Apa tantangannya mengajak teman-teman pengusaha untuk ikut terlibat? Karena kan ini bukan hal yang mudah. Betul. Karena iklim kita kehidupan hari ini memang kapitalisme gitu. Betul. Kita dikontrol oleh orang-orang yang pemegang kekuasaan, orang-orang yang punya modal lebih besar. Karena praktek yang tadi suap, riba itu adalah hal yang menjadi boleh dibilang buat pengusaha nggak bisa lah kita kalau kayak gitu. Ya kan, jantung perekonomian kita tuh ada di bank. Otomatis bank itu kan riba. Nah, yang seperti itu kan tantangan yang cukup besar dengan iklim yang seperti sekarang. Lalu ini kalian ibaratnya nih IMP nih mencoba ingin merevolusi, kan bahasanya gitu ya. Satu hal yang revolusioner ini, ingin mengajak untuk taat kepada syariat. Nah, walaupun saya sepakat banget tadi ngomongin sandarannya,
legalnya yang dokumen-dokumen aja kalau dilanggar bermasalah, gimana kalau syariah? Iya, Gitu. Ya. Jadi kembali ya, saya mengambil contoh ketika kita masuk di dalam satu komunitas yang saya adalah pecinta, ini contoh bukan saya menceritakan diri Cinta saya. batu akik. bisa dijelaskan di situ juga. Apakah kita masuk di dalam komunitas pecinta akik? Apakah kita masuk dalam komunitas mobil? Nah, ketika kita masuk di dalam satu komunitas itu, pasti kan ada syarat-syarat yang harus terpenuhi di situ kan? Ya. Satu misal, Satu hidup. saya masuk di dalam komunitas mobil Gede. A, B atau segala macam. Nah, syaratnya di dalam situ ternyata harus memiliki kendaraan yang sama. Iya. Kemudian Anggap aja Fortuner gitu kan ya. Anggap aja ya, Ya. contoh ya. Contoh. Fortuner. Nggak sebut merek loh ya. Iya. Nah, kemudian di situ ternyata harus ada biaya administrasi segala macam, harus Ya, pakai iuran ini, apa, iuran. ya. Nah, semua itu harus terpenuhi kan. Yes. Ada satu aturan di dalam satu komunitas yang kecil saja punya aturan itu. Betul. Nah, ya kan? Betul. Ketika kita tidak memenuhi aturan-aturan itu, bisa jadi kita dikeluarkan dari komunitas itu. Kita tidak taat pada satu komunitas kecil itu. Nah, pertanyaannya adalah ketika berbicara kenapa sih bisnis harus dikaitkan dengan agama? Yang harus kita ketahui, agama ini adalah sebuah aturan. Bukan agama ini sebagai hanya sebatas ritual, tempat kita beribadah kepada Tuhan kita ketika berbicara agama. Tapi kalau di Islam, agama ini adalah sebuah aturan. Semua sudah ditentukan oleh Allah, si pembuat aturan itu. Terlepas seperti dalam komunitas tadi itu, sudah ada yang membuat aturan itu. Nah, dan kita hidup di bumi Allah. Hidup di situ. Nah, sederhananya kan seperti itu. Iya. Kalau kita misalnya tidak mengikuti aturan itu, termasuk di dalam berbisnis itu kita tidak mengikuti aturannya itu. Songong-songongnya saya ya, sebagai si pemilik komunitas tadi. Kamu keluar aja dari sini. Kublek ya sudah gitu. Nah, kita kalau dikeluarkan Allah dari sini, mau kemana sih kita ini? Mau login di mana kita? Baru mau berbicara ketika kenapa sih harus dicampur adukan antara bisnis dengan agama. Iya. Nah, yang harus kita sadarkan di sini kepada teman-teman, kalian atau kita semua sebagai pelaku bisnis harus tahu diri dulu. Kita ini menumpang untuk mencari nafkah dalam berbisnis. Ingat ya, yang perlu digarisbawahi adalah garis bawah gini, oh, bukan iya. gini. Garis bawah. Garis, tapi di bawah. Dia mengarah di bawah dulu. Gini kita ada tanya setahu. Tapi kan ada garisnya. Yang perlu harus digarisbawahi adalah kita ini menumpang. Ingat, kita menumpang, bukan sebagai pemilik dalam satu kehidupan ini. Termasuk Maka rezekinya kita juga rezeki dari Allah. Iya, jadi kita harus tahu diri. Nah, Iya, inilah yang iya. coba kita Sederhana. kumpulkan dengan teman-teman para komunitas para pengusaha muslim. Ayo dudukkan diri kita dulu bahwa kita ini tamu, bukan sebagai tuan rumah yang mau sesuka hati kita tanpa aturan mau mendapatkan satu rezeki yang kita anggap itu adalah hak dan memang kita upayakan dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Seakan-akan karena kerja keras kita, ya sudah, kenapa harus diatur-atur lagi? Ini kan kerja keras saya. Nah, kita harus rubah mindset teman-teman dulu, termasuk saya dulu. Saya harus merubah diri saya. Oh iya, saya harus tahu diri dong. Saya menumpang di sini, maka saya harus ikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan. Ketika saya mengambil bisnis, waduh, ini ternyata berbenturan dengan aturan. Ya sudah, saya tinggalkan. Bukan saya menolak rezekinya, tapi saya taat dengan aturannya dulu daripada saya dibuang, dikeluarkan dari aturan dari satu tempat ini. Nah, itu yang harus pentingnya kita kumpulkan teman-teman ini untuk merubah mindset kita sebagai pengusaha muslim. Itu yang harus kita rubah. Membangun kesadaran bahwa pengusaha, khususnya kita bicara muslim itu kan harusnya muslim kan hamba yang beriman, kan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka kalau sadar hidup di bumi Allah, ibaratnya semua juga dikasih sama Allah dan bakal kembali sama Allah, ya harusnya nggak lain nggak bukan pakai aturan ini selayaknya tadi, gabung di komunitas,
ikut sama aturannya komunitas. Hello. Hello. Iya. Silakan cek kakak keranjang kuningnya kakak. Mau nambahin apa? Aturan di IMP, di Infinity Muslim Trainer ini semuanya memakai aturan Islam. Semua memakai aturan syariah. Oke. Jadi tidak akan lepas dari situ. Dan itu menjadi kampanyenya teman-teman di IMP, ingin menyadarkan atau membangun kesadaran ya. Membangun kesadaran bahwa di dalam Islam itu ada SOP-nya loh kalau kamu berbisnis. Betul. Jadi pertanyaan yang berikutnya adalah, kita ngomongin perintah dan larangan dari Allah, kan itu kita ngomongin ya secara ininya. Walaupun kita bilang kita nggak harus ngebahas setiap perintah dan larangan Allah tuh nggak harus kita bahas sisi manfaatnya, tapi ada yang boleh, kan gitu ya. Nah, termasuk di urusan muamalah, emang apa manfaatnya? Apa benefitnya ketika kita itu berbisnis mempergunakan syariat? Yang pertama itu kita tidak usah tarik di sisi manfaat itu. Yang jelas itu di dalam Islam itu mengajarkan halal haram. Yang pertama. Yes. Yang kedua itu surga dan neraka. Ya. Kemudian kita mau cari apa lagi? Manfaat dari halal haram nggak ada sudah. Kalau tidak halal, ya berarti haram. Oke. Itu secara dimensi kita ngomongin tentang akhirat kan gitu. Ya. Tapi secara aktivitas duniawinya. Oh, aktivitas dunia. Apa nih? Yang jelas circle kita itu yang setuju dengan syariat. Yang setuju dengan syariat. Terus kemudian yang sadar akan dosa-dosa riba. Nah, dari situ itu kan kita sudah ada ratusan ya Kang ya. Nah, di situ ada circle untuk tadi saling bertukar bisnis, kemudian bersirka, saling bersirka segala macam. Nah, di situ sudah tersortir dulu karena memang orang-orang itu taat dengan syariat. Kalau Pak Jubir apa yang jadi poin Juru bibir advantage ya kan bilang gitu kan ya, value-nya apa nih iya. kita gabung nih sama IMP nih, value-nya apa yang bisa kita dapetin nih gitu. Sebenarnya value itu di endingnya itu tadi sudah disebut sih sama Kang Adit ya. Cuman value atau benefit yang kita dapat ini kan masih dalam tidak terlihat ya. Karena biasanya para pengusaha itu kan ingin mendapatkan satu value atau nilai itu yang bentuknya wujudnya terlihat dalam bentuk benda jelas kayak keranjang kuning. Itu sesuatu yang memang sudah terlihat dan langsung dia nikmati pada waktu itu di dalam satu komunitas apapun itu. Tapi bukan berarti kita tidak terlihat sesuatu benefit yang bisa kita dapat ya. Kita di dalam satu komunitas ini poinnya adalah bagaimana kita membangun satu komunitas ini yang bisa sama-sama bareng-bareng taat pada syariat kan, poinnya kan ke situ. Ketika kita berbicara tentang benefit apa, nanti ujungnya dan endingnya itu nanti yang kita dapatkan adalah ingin mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan surganya Allah itu. Kan benefitnya ini tidak terlihat. Itu visi besarnya. Visi besarnya kan ke sana kita. Betul. Siapa sih yang tidak ingin ke sana? Saya yakin orang yang masih notabene masih banyak melanggar syariat. Saya pun dulu begitu. Yang notabene masih melanggar syariat, tapi kalau ketika ditanya kamu pilih mana, surga neraka? Boro saya mau nyebut neraka, kan? Tapi apakah kita layak, apakah kita pantas mendapatkan itu? Kalau kita tidak fokus dulu kepada pembenahan diri kita itu. Nah, makanya kenapa penting kita itu ingin mengajak teman-teman itu ada di dalam satu keranjang kuning tadi ini, ya karena kami tidak ingin hanya ingin fokus kepada mengejar ke surga ini kepada kami saja, tapi harus kami ajak kepada para pengusaha-pengusaha lain. Bagaimana luar biasanya ketika para pengusaha Muslim semua ini terkhusus di Balikpapan. Ini akhirnya pada taat syariat semua. Dan ketika ini menjadi Balikpapan ini menjadi sentral ibu kota negara juga di sini.
ketika ini semua para Pengusaha-pengusahanya pengusaha sudah taat siap. syariat, insya Allah kota yang notabene ini menjadi ibu kota otomatis Diberkahi akan juga. mendapatkan keberkahan, dan paling tidak bisa merubah bahwa mereka juga akan ikut pada aturan yang sudah memang digariskan oleh Allah. Kenapa bisa begitu? Karena ini akan memberikan contoh para pengusaha ini, yang kalau di sini pun melanggar, setidaknya ini akan membackup atau mengingatkan para pengusaha ini. Ada sesuatu yang salah, Ada di sistem situ. kontrol. Di Ya. situnya. Dan tidak mungkin kita tidak bisa merubah itu, tapi harapannya ketika ada kesadaran umat ini akan mampu merubah kehidupan yang lain ini. Pasti akan berpengaruh. Yes. Gambaran kecil aja kita di dalam keluarga. Seorang pemimpin, seorang suami ketika ikut dalam taat syariat, dia ingin mendapatkan keridhaan Allah. Tidak mungkin dia hanya mau menikmati surga sendirian. Dia akan mengajak Dia pada akan mengajak anaknya, istrinya, keluarganya. Iya. Setidaknya akan memberikan dampak. Khususnya benar. pengusaha ya. Pengusaha itu kan di kehidupan sekarang khususnya dia punya peran penting Peran gitu. pentingnya besar. Dalam lingkungan gitu Betul. kan, dalam peradaban juga. Nah, maka ketika teman-teman IMP ini harapannya dengan banyak orang yang tersadarkan kepada syariat, orang juga menerapkan syariat, maka hal-hal yang mungkin selama ini menjadi tantangan pengusaha yang khususnya dalam hal pelanggaran-pelanggaran syariat, maka minimal itu bisa dirubah. Kan gitu. Itu minimal bisa dirubah. Nah, jadi ada satu lagi sebenarnya yang penting, kenapa sih teman-teman mau ada ikut benefitnya di dalam satu komunitas ini kan? Perlu kalau cuman itu, saya juga banyak sih di komunitas lain juga ada bisa saya dapatkan tentang bisa itu. ikut Atau online kita juga bisa ikut kajian-kajian juga di masjid juga bisa. Apa bedanya? Apa bedanya sih? Ya. Ada satu hal yang memang belum tentu bisa kita dapatkan, dan itulah Di yang tempat membuat, lain, di tempat iya lain. benar. Itu yang membuat saya kenapa bisa bertahan di situ. Apa itu? Circle-nya yang kuat. Di mana lingkungan kita ini seakan-akan kita itu selalu berpegangan tangan. Ketika ada satu teman, ibaratkan aja, jangan juga dipegang betul, agak geli sedikit. Ketika ada teman kita yang dalam notabene berbisnis itu, itu salah loh. Kita yang mengingatkan. Nah, itulah kekuatan yang membuat saya itu tidak ingin keluar dari lingkungan ini. Wow. Lingkungan ini kan sangat mempengaruhi kita ya, Banget. terutama di dalam bisnis ini. Dan kita sebagai pengusaha juga akan bisa mempengaruhi para karyawan-karyawan kita. Itulah kekuatan dari para pengusaha itu, kenapa bisa Juga para mampu. istri-istri gitu ya? Nah, itu juga. Saya masih istri ya, belum istri-istri. Langsung diluruskan. Iya, itu memang penting banget ya, ngomongin circle. Circle itu ibarat support system ya. Emang benar-benar hal yang kita itu kan ada yang bilang berapa penghasilanmu tergantung dengan 5 orang terdekatmu kan gitu ya. 5 orang terdekat. Begitu juga keimanan. Nah, begitu juga bagaimana kita mengarungi perjalanan bisnis pengen taat syariat ya tergantung juga. Makanya penting benar banget, saya sepakat banget bahwa circle inilah yang menjadi hal yang mewah, hal yang value yang sangat penting di teman-teman di IMP ini. Nah, ngomong-ngomong nih, katanya ada mau program satu acara yang bakal diadain di bulan Ramadan. Iya kan. Apa itu? Acaranya itu inspirasi pengusaha muslim. Wih, Temanya itu. Temanya Jadi itu ya. nanti di tanggal 23 hari Sabtu besok itu tempatnya nanti diinfo. Oke. Nah, sementara ini pendaftaran sudah sekitar 50 peserta. 50 peserta ya. Kita batasi sampai 70 peserta. Berarti ada kesempatan 20 peserta lagi. Ayo sekarang Check on. Jadi yang mau ikut acaranya itu bisa komen, nanti kita hubungi. Oke, Tinggalkan berarti nomor telepon. tinggalkan jejak nomor WA ya di situ ya. Boleh. Ada itu kakak, silakan Ya, kakak. nanti DM-an aja. Ya, kakak silakan ya kak. Ayo bisa ya Ngomongnya kakak, ke sana, enggak ke sini. Oh, ayo bisa ya kakak ya bisa ya. Jadi Kan Anda belum Oh, saya belum ditanya. Iya, Anda jauh sih. Iya.
Saya lupa kalau ada host. Jadi apa yang mau dijawab? Ya, saya kan salah satu tim yang masuk di dalam IMP ini sebagai bagian administratifnya ya. Jadi ketika SDM katanya SDM kemarin, ya kan sekarang administrasi. pokoknya saya merangkum semua. Dia tuh multi talenta. Dia jubir dia. Nah, di dalam administratif itu saya juga mengelola akunnya itu ada satu pertanyaan orang di dalam sosial media itu. Ini paling ujung-ujungnya ngiklan ngiklan kelas ini, iklan seminar ini, iklan berbayar ini. Nah, ujung-ujungnya ke situ. Oke, itu memang semuanya pada akhirnya nanti akan ada sesuatu yang ditarik larinya ke sana. Kita tidak pungkiri. Yes. Tapi yang kita bicarakan adalah kita mengajak bukan kepada mengambil satu keuntungan dari orang yang masuk di dalam situ. Apa sih yang kita dapat dari itu? Kalau cuma nyari untung mau udah. Kita sebagai pengusaha sudah ada keuntungan dari pekerjaan gitu, sudah cukup. Yang justru yang kita ambil di sini, kita sudah dengan disibukkan dengan pekerjaan, masih saja ingin mengajak orang-orang lain untuk ikut di dalam sini, supaya apa? Supaya kita bareng-bareng taat. Meluangkan waktu itu tidak sedikit, kawan. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh effort. Kita berkorbankan di situ. Dan ada yang menarik lagi di situ. Ini posisinya dia adalah sebagai direktur dalam satu perusahaan. Ada di dalam teman kita itu. Tapi ketika ada event, kita itu dia rela untuk mengantarkan suatu kopi, menyuguhkan kopi kepada para peserta. Itu kan sesuatu banget direktur loh. Kalau dia di dalam perusahaannya boro-boro mau begitu, karyawannya mau digitukan, ditentang memang. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa. Betul. Dan kalau kita berbicara menarik keuntungan dari satu peserta, kita berani menjamin di acara kita tidak berbayar. Tanpa berbayar, karena untuk apa? Karena ingin mengajak kepada teman-teman ini untuk sama-sama tadi kembali lagi. Kita sebagai tamu harus tahu diri. Ayo kita berbenah. Kita berkumpul sesama tamu ini. Yuk kita harus tahu diri bagaimana kita menyenangkan tuan rumah. Maka kita perlu belajar untuk menyenangkan tuan rumah ini seperti apa. Nah, disinilah kita membuat satu kelas yang di tanggal 23 ini, yang Sabtu nanti itu akan kita adakan. Tempatnya nanti bisa dihubungin di nomor sini. Ya, silakan tinggalkan jejak ya, nomor WA. Nanti bisa dihubungin sama teman-teman dari IMP. Dan saya yakin kalau kita benar-benar menundukkan diri, sadar terhadap kesalahan diri kita terhadap bisnis kita yang bermasalah, saya yakin teman-teman pasti tidak akan menyesal mengikuti acara ini dan akan menemukan satu circle yang luar biasa di dalam komunitas ini. Itu yang harus kita pegang, dan kami berani menjamin itu. Menjamin apa? Menjamin menguatkan di dalam komunitas, dan kami tidak akan melepaskan kalian sampai benar-benar kita itu sama-sama bareng-bareng taat. Jadi Kang, menanggapi pertanyaan itu tadi, investasi yang paling tepat itu investasi leher ke atas. Jadi ilmu dan pengetahuan itu ya benar sih ya. Di dalam Islam sendiri kan juga diatur ya kan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim gitu, bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban buat seorang muslim. Dan teman-teman di sini saya nggak pernah punya buruk sangka ya terhadap orang-orang yang ikemnya bikin konten dan segala macam, ujungnya bikin kelas. Kenapa? Menurut saya mereka itu memfasilitasi kita untuk menimba ilmu, gitu loh. Mereka memfasilitasi kita untuk menimba ilmu. Yang kedua juga apa sih ya, Rasul katakan berilmu dulu baru beramal. Kan gitu. Kalau teman-teman penasaran kenapa sih kok IMP itu sampai bisa membuat kelas yang gratis ya, walaupun kalau menurut saya kalaupun berbayar ya nggak ada masalah gitu ya, sah-sah aja gitu, silakan saja buat berbayar selama ilmu itu ya kayak tadi saya bilang bahwa orang beramal itu butuh ilmu, jadi ilmu itu lebih penting derajatnya gitu loh. Nah jadi teman-teman harus datang ya nggak harus sih sebenarnya, ya nggak harus, tergantung teman-teman punya
titik fokus apa yang pengen dikejar nih khususnya di bulan Ramadan ya, pengusaha di bulan Ramadan. Harusnya kalau pengusaha itu hanya fokusnya pada omset, berarti dia belum jadi pengusaha. Kan gitu. Dia jadi ya kayak pedagang. Iya. Gitu loh, maksudnya kalau pedagang kan akhirnya harus turun tangan segala macam. Nah, harusnya pengusaha itu mikirnya bagaimana develop kan gitu. Mengembangkan segala macam. Nah, makanya butuh circle, butuh ilmu. Maka saran saya adalah pantengin dan cari tahu karena kuotanya terbatas. Nah, mau ilmu apa? Mau ilmu manajemen, kita punya orangnya. Mau ilmu kerjasama, kita punya praktisinya. Mau ilmu bagaimana caranya memulai usaha, kita juga punya orang-orang. Sudah. Tapi ilmu dunia ya. Poin-poinnya kan begini. Saya sebagai seorang ayah, ketika anak saya ini ada kekurangan di dalam di dalam pelajarannya dia, misalnya matematika atau bahasa Inggrisnya, saya rela berkorban melakukan mengeluarkan les tambahan untuk membuat anak saya ini pintar. Urusan dunia berani membayar. Yes. Ini kita tidak meminta bayaran di situ. Berarti bayarannya adalah komitmen. Komitmen yang harus kita dapat. Komitmen apa? Komitmen bareng-bareng taat. Makanya kenapa di IMP itu ada kalimat terakhir stay taat. Yang mana ya? Oh ini ya. Stay taat. Kita tuh harus tetap ada berada dalam ketaatan. Jangan keluar. Inilah di circle inilah yang membuat kita ini kuat di dalamnya supaya tidak keluar. Ngomong-ngomong ini harganya berapa tadi ya? Belum ada ya. Ini intinya teman-teman silakan follow di semua ini kita. Nanti kita bagi-bagi ya. TikTok, ada di YouTube sama ada di Instagram ya. Nanti teman-teman bisa komen pengen gelasnya IMP. Ya kan? Nanti bisa datang ke sini. Bahkan nggak hanya itu Kang. Kalau misalnya yang follow ini seorang pengusaha, nanti kita datengin, kita anterin gelas ya. Bisa kita buat silaturahim ya. Iya. Nah, jadi nambah lagi saudara. Ya, closing statementnya adalah apa kali? Gak usah. Closing statement urusan saya aja. Jadi saya mau cerita teman-teman. Saya beberapa tahun yang lalu, kurang lebih mungkin di tahun-tahun mungkin 5-6 tahun yang lalu ya. 5-6 tahun lalu saya pernah ditawarin buku. Jadi buku anak-anak. Buku anak-anak tuh paketannya tapi nilainya fantastis. Buat saya itu mahal banget karena 30-an juta lebih itu beli buku. Pada saat itu saya bertanya kan, maksudnya mungkin kalau orang yang ibaratnya nggak punya concern ke situ, apalagi saya juga orang yang punya minat baca rendah gitu ya. Saya ngerasa buat apa beli buku segitu banyak? Tapi saya nggak mau langsung nolak karena saya harus punya reason, saya punya alasan kenapa saya membeli, kenapa saya nggak membeli. Gitu. Saya sampaikan satu pertanyaan, Pak, Bapak sudah pakai produk ini buat anak Bapak? Iya. Pertanyaannya saya, Pak, apa sih yang didapatkan ketika anak-anak ini memiliki buku ini? Jawaban dia itu yang dua kata, tapi dua kata itu menurut saya luar biasa. Apa itu? Percaya diri. Orang yang punya ilmu, punya knowledge, punya wawasan, dia pasti akan percaya diri. Ketika dia berbicara dengan orang, ketika dia misalnya dia punya ilmu untuk melakukan suatu hal yang mungkin tidak banyak orang ketahui, maka dia punya percaya diri, confidence yang sangat tinggi. Nah, ini juga yang menurut saya kenapa kita juga harus belajar urusan ketaatan. Karena nanti kita di hadapan Rasul, masa kita mau cuma ngomong, Rasul saya umatmu, tapi kita nggak pernah menerapkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasul. Lalu kita mau bilang kita ini hamba Allah yang taat, sementara kita bahkan nggak pernah mau belajar tentang bagaimana cara taat kepada Allah. Maka tepat banget teman-teman, pantengin, tulis nomor WA-nya di konten ini ya, di video ini untuk bisa dihubungin sama teman-teman dari IMP dan ikut di tanggal 23 Maret hari Sabtu di situ tempatnya. Oke, kesempatan terbatas ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih netizen. Assalamualaikum.